Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, udah lama ya kita nggak ketemu, udah 2 minggu nih kita nggak ketemu lewat video sekolah minggu. Nah, sekarang Abang Andreas ditemani nih sama guru-guru sekolah minggu yang lainnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mau tahu siapa? Nih, Abang kenalin ya. Ada Abang Wira, halo Bang Wira gitu. Nah, terus Abang juga di sini gak sendirian. Abang juga ditemani oleh kakak yang paling cantik di sekolah minggu. Coba tebak, yang rumahnya dekat gereja juga. Siapa coba namanya? Siapa? Kanovi. Benar. Oke, aku panggil ya. Kanovi. Iya Bang Andreas. Halo Kanovi. Halo Bang Erik. Halo Salaman Bang dulu Wira. kita Kanovi. Ya. Gimana Bang? Apa kabar Kak? Puji Tuhan, sehat Abang? Abang juga sehat, puji Tuhan. Gimana Kak? Apa, Bang? Kangen gak sama adik-adik sekolah minggu nih? Kanovi kangen, Kanovi rindu sama anak-anak sekolah minggu, sama kakak abang guru sekolah minggu, Kanovi kangen. Sama semuanya kangen Bang. Karena apa? Karena kita udah berapa bulan ya? Kayaknya Bang? 3 bulan nih, 3 bulan Udah kayaknya. hampir 3 bulan situasinya seperti ini Bang. Kita nggak ke gereja, kita hanya bisa mendengarkan firman Tuhan dari video. Mungkin pasti adik-adik kangen pasti untuk menyembah dan memuji Tuhan bareng-bareng di gereja. Mungkin Kak Novi mau menyampaikan apa nih sebelum mulai? Nah adik-adik sebelum mulai Kanovi menyampaikan, adik-adik ingat ya selalu jaga kesehatan, ikutin apa yang pemerintah kasih tahu, ikutin aja adik-adik supaya wabah ini cepat berakhir adik-adik. Ingat ya adik-adik kuncinya Amin. taat ya Bang ya. Ya benar, pasti. Supaya ini segera berakhir adik-adik. Adik-adik nggak Amin. mau kan seperti ini terus. Biar cepet-cepet bisa kumpul lagi sama abang-abang kakak sekolah minggu, sama adik sekolah minggu juga. Kita bisa berkumpul di sekolah dan kita juga bisa berkumpul lagi di sekolah, bisa belajar bareng, main bareng lagi. Nah sebelum kita mulai ibadah ini, kita nyanyi dulu Kak ya? Iya Bang. Mau nyanyi lagu apa Kak? Nih Bang lagunya ini lagu yang sering kita nyanyikan. Wah lagu apa tuh? Lagunya, lagu apa ya? Kita nyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Wah Semesta Bernyanyi, pasti adik-adik sekolah minggu udah tahu ya lagu Semesta Bernyanyi. Yuk Tahu dong, kita bersama-sama memuji Tuhan. Adik-adik juga boleh nyanyi ya. Nah Bang Andreas, Iya, kita Kak. mau mulai firman Tuhan ya. Iya. Seperti biasa Bang, kita bagi dua aja ya. Boleh. Bang Andreas mau kelas berapa? Kayaknya nanti abang di kelas besar deh bagi firmannya. Oke deh kalau gitu Kak Novi kelas kecil ya. Oke. Gimana Bang, kita berdoa dulu atau? Boleh. Sebelum kita mulai ibadah kita, baiknya kita berdoa dulu. Ya adik-adik cari posisi yang enak ya. Adik-adik gak usah diajarin lagi gimana cara posisi yang baik kalau kita mau beribadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap hal yang baik yang boleh
Engkau berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh bangun, kami boleh ada sebagaimana ada. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami akan memuji nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, bantu kami Tuhan supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terlebih ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya. Sekarang tanggal berapa ya Bang Wira? Tanggal berapa ya? Iya, tanggal 14 Juni 2020 adik-adik. Sekarang hari Minggu, waktunya kita beribadah. Adik-adik kita bernyanyi dulu ya sebelum firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh ikutin gerakannya dari rumah dan adik-adik ikut bernyanyi juga. Ayo Bang Wira. Oke adik-adik, bagus sekali. Sekarang kita mulai firman Tuhannya. Nah, adik-adik, tadi lagu yang pertama kita nyanyikan adalah lagu tentang semesta bernyanyi. Nah, adik-adik, bicara tentang semesta bernyanyi, pasti kita ingat ya lagu itu menceritakan tentang apa? Ayo, adik-adik. Adik-adik pasti tahu kalau adik-adik misalnya ikut liturgi, pasti tahu lagu itu dipakai untuk apa? Ya, betul adik-adik, lagu itu dipakai untuk lagu pengantar untuk penciptaan. Nah, tentang penciptaan itu biasanya cerita firman Tuhannya diambil dari kitab apa ya adik-adik? Iya, kita ambil dari kitab Kejadian. Nah, kita baca dari kitab Kejadian ya. Pasal berapa ya Kak? Nah, kita buka sama-sama. Kita mau buka dari kitab Kejadian 2. Ayat 1 sampai 11. Kak Novi baca dari sini, adik-adik juga siapkan Alkitabnya ya. Kak Novi geser ke sini ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8 ya adik-adik. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, ya ini yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Nah, adik-adik Kak Novi cuma bacakan sampai ayat 11 ya. Adik-adik bisa tuliskan sampai ayat 25. Ya.
Kita udah baca sama-sama nih adik-adik. Sebelumnya kita ingat-ingat ya adik-adik. Penciptaan itu kan Tuhan menciptakan segala sesuatu semesta langit dan bumi ini dalam 6 hari ya. Nah coba adik-adik ingat gak hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu Tuhan menciptakan apa aja ya? Coba ingat. Udah ingat? Oke kita sebutkan sama-sama ya. Hari pertama apa? Ya hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Bumi dan langit. Oke. Hari kedua Allah menciptakan apa adik-adik? Menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan bintang, bulan, dan matahari atau yang kita sebut sebagai benda-benda langit. Udah ya, hari keempat. Hari kelima Tuhan menciptakan apa adik-adik? Tuhan menciptakan, ayo, Tuhan menciptakan apa? Menciptakan hewan yang terbang di udara dan hewan yang ada di laut. Hari yang keenam, adik-adik hari yang paling terakhir, Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu siapa? Kita adik-adik, kita diciptakan paling terakhir. Nah, adik-adik kita mau cari tahu ya jawabannya. Kenapa kita diciptakan pada waktu itu, pada hari penciptaan yang terakhir. Nanti kita cari tahu ya jawabannya. Adik-adik luar biasa ya, Tuhan menciptakan semuanya dalam 6 hari. Tuhan menciptakan baik adanya, Tuhan menciptakan semuanya secara teratur adik-adik. Hanya Tuhan Allah yang bisa menciptakan keajaiban dari yang asalnya tidak ada menjadi ada. Coba adik-adik bisa bayangin gak kehebatan Tuhan ya. Nih kalau adik-adik suka nonton film ya, film apa ya adik-adik yang menceritakan tentang alam, tentang hewan itu? Adik-adik tahu gak tahun kemarin ada film yang bagus banget nih adik-adik. Film kartun sih, tapi film itu Kanovi merenungkan ciptaan Tuhan itu luar biasa ya. Walaupun itu dibuat oleh manusia, tapi di situ ada hewan-hewan yang luar biasa. Nama film itu adalah The Lion King. Coba adik-adik nanti ya, beres ibadah adik-adik coba nonton. Di sana pasti adik-adik akan semakin kagum sama ciptaannya Tuhan. Luar biasa loh adik-adik. Oke, nah Kak Novi mau tanya lagi ya, adik-adik tahu nggak? Kan tadi dibaca nih Alkitabnya. Adik-adik tahu nggak? Manusia yang diciptakan paling pertama itu dikasih nama sama Tuhan, namanya siapa coba? Ayo, Kak Novi kasih tahu ya. Tapi gak ada suaranya, adik-adik tebak bibir Kak Novi. Apa coba? Iya, manusia pertama yang diciptakan pada waktu itu adalah Adam. Nah, luar biasanya Tuhan ya adik-adik ya, setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Adam diciptakan paling terakhir, semuanya udah disediakan. Coba ya, ingat-ingat lagi. Hari pertama tadi apa? Tuhan menciptakan gelap dan terang, langit dan bumi. Hari kedua, Tuhan menciptakan apa adik-adik? Cakrawala. Cakrawala itu yang kayak gimana ya Kak? Itu cakrawala itu ada langit. Hari ketiga itu Tuhan Allah menciptakan daratan. Adik-adik tahu nggak daratan ini nih? Yang kita injek ini namanya daratan. Dan juga tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan apa tadi adik-adik? Menciptakan bulan, langit, dan matahari. Hari kelima Tuhan menciptakan hewan yang ada. Yang hewan yang terbang dan juga hewan yang ada di laut. Hari yang keenam Tuhan menciptakan manusia. Nah, baiknya Tuhan itu adik-adik setelah semuanya ada, semuanya dibuatnya teratur. Lalu tadi udah kita sebutkan sama-sama manusia yang pertama itu siapa adik-adik? Ya Adam. Selain manusia diciptakan dari nafas kehidupannya Tuhan, diberilah nafas kehidupan. Lalu gak sampai situ aja adik-adik, betapa hebatnya Tuhan. Adamnya dikasih tempat tinggal. Nama tempat tinggalnya adalah Taman Eden. Kakak tempat tinggal itu apa? Tempat tinggal itu rumah adik-adik. Tuhan itu baik ya, setelah diciptakannya manusia, dikasih juga tempat tinggal namanya Taman Eden. Semuanya yang ada di Taman Eden yang sudah Tuhan ciptakan, boleh dipergunakan oleh
Adam. Tapi ada satu syaratnya. Semuanya ada aturannya, nggak boleh main-main, harus ada ketaatan di situ ya adik-adik. Nah sekarang kita semakin tahu ya kenapa manusia diciptakan paling terakhir, nanti kita akan semakin tahu jawabannya. Sekarang kita tahu adik-adik kenapa manusia diciptakan paling terakhir. Nah karena kita butuh adik-adik. Coba adik-adik bayangin ya, kalau nggak ada terang adik-adik bisa melihat sesuatu nggak? Kalau nggak ada gelap adik-adik bisa istirahat nggak? Kalau misalnya adik-adik nggak ada matahari, coba. Adik-adik bisa merasakan kehangatan nggak? Enggak. Itulah luar biasanya Tuhan. Semuanya disediakan dengan baik adanya, dengan teratur. Nah satu lagi adik-adik, Tuhan Allah menciptakan semua itu dengan caranya bagaimana ya adik-adik? Ayo dibaca lagi dari Kejadian pasal 1. Ya adik-adik, Tuhan Allah menciptakan semua itu dengan berfirman. Oke adik-adik. Ya, kenapa kita diciptakan paling terakhir? Kita diperlengkapi dengan apa adik-adik? Dengan kuasanya yang dari Tuhan, dengan kemuliaan, dengan kehormatan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita berkuasa atas semuanya itu. Kita berkuasa atas yang telah diciptakan Tuhan pertama kali itu ya adik-adik. Nah, sebagai ungkapan syukur kita karena kita diciptakan paling mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Ada satu tugas kita adik-adik, kita harus jaga itu semuanya. Itu bukan hanya tugas Adam saja, bukan tugas manusia-manusia yang dulu, tapi itu sekarang juga menjadi tugas kita adik-adik. Dimulainya dari hal-hal yang sederhana loh adik-adik. Adik-adik gak usah jadi gabung menjadi pencinta alam, gak usah adik-adik, dimulai aja dari hal-hal yang sederhana. Satu ya, kalau ada yang kotor-kotor di rumahnya, cobalah disapukan. Lalu kalau misalnya adik-adik diberi kesempatan sama Tuhan untuk memelihara hewan, dikasih makanlah yang baik, dikasih makanlah yang layak. Siapa di sini yang punya peliharaan? Ada kan? Pasti ada yang melihara burung, ada yang melihara kelinci, ada yang melihara anjing. Ada yang melihara apa lagi ya? Ada yang melihara ikan. Diberilah makan adik-adik yang layak ya. Jangan sisa-sisa loh adik-adik. Adik-adik mau gak dikasih sisa? Gak mau kan? Kasihlah yang baik ya. Karena Tuhan juga sudah kasih yang baik sama kita. Lalu apalagi adik-adik cara kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih? Belajar hemat adik-adik. Hematnya dalam hal apa ya adik-adik? Hemat dalam pemakaian listrik, kalau misalnya air udah penuh di bak, coba keran airnya dimatikan, jangan dibuang-buang ya adik-adik. Oh satu lagi nih, kan di rumah suka ada tanaman ya, diseram tuh tanaman, diajak ngobrol tanaman juga makhluk hidup. Diajak ngobrol sama adik-adik supaya tanamannya menjadi subur adik-adik. Itulah caranya kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih, betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya Tuhan sama kita ya. Nah adik-adik pesan Kak Novi nih terakhir di masa-masa sekarang ini mungkin adik-adik udah bosen, udah boring, udah gak tahu mau ngapain. Tenang adik-adik, semua ini pasti berlalu. Tapi ingat ya adik-adik harus mengikuti apa yang pemerintah kasih tahu sama adik-adik. Adik-adik rajin cuci tangan, kalau keluar rumah pakai masker, rajin mandi, rajin jaga kebersihan. Itu aja adik-adik. Turutin aja supaya semuanya ini bisa berakhir, supaya adik-adik bisa beraktivitas kembali. Adik-adik nih, tadi kan firman Tuhannya udah selesai nih. Kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu meminta adik-adik untuk mengerjakan aktivitas yang sudah disiapkan sama kakak dan abang guru sekolah minggu. Nih, Kak Novi kan kelas kecil. Kelas kecilnya kita bagi dua ya. Kelas kecil yang pertama itu dari Batita sampai TK B. Ya. Aktivitasnya seperti ini nih. Nih, Kak Novi punya kertas HVS kosong. Nah, kan tadi kita ceritain tentang penciptaan ya. Adik-adik boleh tempelkan foto adik-adik, wajahnya saja ya. Tempelkan di sini nih adik-adik. Di sini. Udah kan? Ada foto adik-adik nanti ditempel di sini. Boleh bulat ya di sini. Lalu nanti adik-adik gambar anggota tubuh adik-adik. Anggota tubuh itu ada apa ya? Ada
tangan, ada kaki, ada badan, pokoknya lengkap semua. Nanti adik-adik bisa gambar ya, boleh pakai krayon. Nanti ada wajah adik-adik di sini. Baru dikasih badannya, baru dikasih tangan, kiri dan kanan, baru dikasih kaki. Sekreatif mungkin ya adik-adik, dan jangan lupa tuliskan namanya di sebelah. Ya, nanti kalau udah selesai adik-adik minta tolong fotokan sama mama atau papa, nanti boleh dikirimkan ke kakak abang dan guru sekolah minggu. Oke, itu yang untuk kelas Batita sampai TKB. Nah, untuk kelas kecil yang kedua. Untuk kelas kecil yang kedua itu berarti dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Nah, aktivitasnya apa ya? Nih, Kak Novi juga sama punya kertas HVS kosong. Nih, tadi kan kita udah sama-sama dengarkan firman Tuhan ya tentang penciptaan. Nah, adik-adik bikin hasil karya seperti ini nih. Adik-adik gambarkan penciptaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dalam bahasa gambar, bukan tulisan ya. Jadi adik gambar nih, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Adik-adik gambar. Hari kedua Tuhan menciptakan apa? Adik-adik gambar. Sampai hari ke-6. Jadi kertas HVS-nya bisa terbagi 6 nih. Pertama-tama bagi dulu 2, baru jadi sampai ada 6. Ingat ya adik-adik dengan bahasa gambar. Jadi tulisannya sedikit aja. Nanti adik-adik boleh gambar dengan krayon atau spidol, sekreatif mungkin. Dan jangan lupa dikasih nama. Nanti tolong difotokan juga ya, nanti boleh dikirim ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Oke adik-adik, kakak tunggu ya hasil karyanya ya. Terima kasih adik-adik, selamat mengerjakan. Sehat selalu ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari kelas kecil dan kelas besar. Iya Kak. Nah Bang, Iya. tadi kita bercerita tentang penciptaan. Iya Kak. Nah Bang, kan tadi kita bahas tentang hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Iya. Berarti kan Bang ada 1 hari lagi ya Bang? Iya benar tuh. Itu hari ke-7 ya Bang? Benar. Nah Bang Andreas, hari ke-7 itu harusnya kita ngapain ya Bang ya? Aku mah pinginnya tidur-tiduran aja di rumah Kak. Boleh nggak? Tidur katanya adik-adik. Males-malesan gitu di rumah, nggak kemana-mana capek. Enggak Bang, kan firman Tuhan bilang pada hari ke-7 itu, Iya. Tuhan Allah itu istirahat Bang. Kita tuh disuruh sama Tuhan. Kita disuruh sama Tuhan Allah beristirahat. Beristirahat itu bukan berarti kita malas-malasan di rumah. Enggak gitu ya adik-adik. Kak ya? Kita dikasih waktu untuk istirahat. Untuk apa loh Bang? Untuk memuji Tuhan. Oh, untuk memuji Tuhan ya. Sesuai dengan hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat keempat isinya apa Kak? Nah Bang, kakak dan adik, hukum Taurat yang keempat itu Iya. isinya atau bunyinya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu kita sebut sebagai hari ke-7 adik-adik. Hari ke-7 itu waktunya kita beribadah Bang. Setelah beribadah kita boleh beristirahat dari segala pekerjaan kita. Gitu Bang Andreas. Jadi nggak boleh malasan-malas lagi gitu ya, tidur-tiduran Nggak gitu. boleh adik-adik, Nggak kan boleh kita ya. kan menggambarkan Tuhan Allah itu sendiri. Oh iya. Kalau kita malas-malesan, kalau kita hidupnya tidak tertib, yang sedih bukan orang tua kita aja, tapi adik-adik, tapi Tuhan Yesus Tuhan juga Yesus juga sedih sedih ya. Bang, lihat kita. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati adik-adik, abang yang pimpin ya. Oke, berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan dari ibadah kami pada hari ini. Awal, pertengahan hingga akhir, Kau menyertai kami Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan kami masih bisa mendengarkan firman-Mu yang kudus. Dan semoga Tuhan semua firman yang telah adik-adik sekolah minggu dengar biar menjadi terang dan pelita adik-adik sekolah minggu untuk di kehidupan selanjutnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkatilah juga kesehatan adik-adik sekolah minggu agar
adik-adik sekolah minggu dengan kami bisa berkumpul lagi Tuhan di gereja ini menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama. Kami rindu Tuhan bisa bersekutu dan memuliakan nama-Mu di gereja ini Tuhan Yesus. Dan ampunilah dosa kami Tuhan yang kami lakukan sengaja Tuhan, agar kami layak Tuhan menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Udah. Oke adik-adik, kita sudah selesai nih ibadah hari ini. Semoga firman Tuhannya bisa menjadi bekal buat adik-adik ya Kak ya. Iya Bang Andreas, amin, amin. Oke, mungkin kita bertemu lagi ya Kak ya, nanti 2 minggu lagi. Kita nggak tahu apakah buat 2 minggu lagi ketemunya lewat video atau ketemu langsung. Semoga kita bisa cepet-cepet ketemu langsung ya Kak ya. Ya, di apapun gereja. itu pasti itu yang terbaik ya Bang Amin Andreas Kak. ya. Iya, oke. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.